Nomor 6 yang tidak termasuk dalam definisi pemilu adalah A. Pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. B. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. C. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. D. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. E. Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Jawaban yang benar adalah E. Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Untuk nomor 6 ini di sini jawaban paling bawah itu D, itu ada salah ketik. Yang benar adalah E. Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Pembahasannya yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 2, pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota tidak termasuk dalam definisi tujuan pelaksanaan pemilihan umum. Harus diingat bahwa istilah pemilu digunakan untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Sedang istilah pemilihan digunakan untuk memilih kepala daerah. Nah, bisa dilihat perbedaannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nomor 7. Apa definisi penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? A. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk menyelenggarakan pemilu dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. B. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu secara luber dan jurdil, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsinya secara terpisah dan berbeda dalam penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. C. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu secara luber dan jurdil yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan partai politik sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. D. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah D. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Nomor 8. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, proses penyusunan rancangan undang-undang atau RUU adalah sebagai berikut, kecuali A. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
B. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. C. Jika rancangan undang-undang itu tidak dapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. D. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. E. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut tidak sah menjadi undang-undang. Jawaban yang benar adalah E. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut tidak sah menjadi undang-undang. Pembahasannya yaitu bisa dilihat ataupun baca pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 5. Nomor 9. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu seperti A. Perpu nomor 1 tahun 2013 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. B. Perpu nomor 4 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. C. Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. D. Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. E. Perpu nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jawaban yang benar adalah C. Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nomor 10. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar, hal apa yang tidak boleh dilakukan perubahan? A. Dasar negara dan sistem kenegaraan. B. Sistem kewarganegaraan. C. Sistem negara dan pemerintahan. D. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. E. Semua benar. Jawaban yang benar adalah D. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pembahasannya bisa baca Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 Ayat 5. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih. Bila mana memang ada yang harus dikoreksi, boleh koreksi bersama di kolom komentar. Video ini hanya sebatas sebagai sarana pembelajaran untuk persiapan tes PPS Pemilu 2024. Dan semoga untuk yang tes nanti bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dan bisa terpilih menjadi 3 besar untuk menjadi PPS di desa masing-masing. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.